Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami ingin bertausiah kembali dengan judul Saling tolong menolong sesama kaum muslimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata yang tidak ada sekutu baginya, baik dalam tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada hamba dan rasulnya Muhammad bin Abdullah yang tidak ada nabi lagi setelah beliau diutus hingga datangnya hari kiamat. Beliau telah menyampaikan risalah Islam ini, menunaikan amanah, menasihati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Tidak lupa kami sebagai pribadi dan juga kepada sahabatku semuanya dimanapun berada untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengannya lah manusia akan selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, tolong menolong dalam bahasa Arab berarti ta'awun. Sedangkan maksud dari ta'awun adalah sifat tolong menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya konsep tolong menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam, dalam artian tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa dan tidak diperbolehkan dalam hal dosa atau permusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata al-birru dan at-taqwa pada ayat di atas memiliki hubungan yang sangat erat dan masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana, makna dari kata al-birru adalah kebaikan. Maksud dari kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragam. Imam Ibnul Qayyim memaparkan bahwa al-birru adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba.
Lawan katanya adalah al-ismu atau dosa, yang berarti satu ungkapan yang mencakup segala bentuk keburukan, dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya. Allah mengajak untuk saling tolong-menolong dan dalam kebaikan yang diiringi dengan perintah takwa kepadanya, sebab dalam ketakwaan terkandung ridha Allah, sementara saat berbuat baik manusia pun akan senang dan ridho kepadanya. Barang siapa yang memadukan antara ridho Allah dan ridho manusia, sungguh ia telah mendapatkan nikmat dan kebahagiaan yang sempurna. Pengertian lain dari al-birru adalah sebuah nama yang mencakup segala yang Allah cintai dan ridhoi, berupa perbuatan-perbuatan yang lahir atau tampak maupun batin yang tersembunyi, yang berhubungan dengan hak Allah atau hak sesama manusia. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, di dalam Islam sikap ta'awun atau tolong-menolong telah dimulai pada awal kemunculannya. Banyak sekali contoh dan tauladan yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan kaum muslimin secara umum dalam hal ini. Kita ketahui betapa Khadijah binti Khuwailid dengan harta dan dorongan semangatnya telah menolong perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan ajaran Islam. Jika kita melihat fakta sejarah, akan terpampang jelas bagaimana Abu Bakar As-Siddiq rela mengorbankan seluruh hartanya demi perjuangan dakwah Islam. Bahkan hanya Allah dan Rasul-Nya yang ia tinggalkan untuk keluarga. Begitu juga dengan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Suhaib Ar-Rumi, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka rela berkorban harta benda, bahkan jiwa raga demi terwujudnya izzatul Islam wal muslimin. Ketika Rasulullah dalam keadaan terkepung hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, Ali bin Abi Thalib bersedia mengorbankan jiwa dan raganya untuk menggantikan posisi Rasulullah tidur di tempat tidur beliau, sehingga orang-orang kafir menyangka Rasulullah masih tidur, padahal beliau sudah keluar tanpa diketahui oleh mereka. Contoh aplikasi ta'awun dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: yang pertama, mengajak dalam ketakwaan kepada Allah. Ta'awun atau tolong menolong yang dianjurkan adalah ta'awun atau tolong menolong dalam mengajak saudara sesama muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak bersama-sama menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah puncak ta'awun sebagaimana terkandung dalam ayat yang telah disebutkan di atas. Yang kedua, loyal terhadap sesama kaum muslimin. Bentuk loyalitas antar sesama muslim telah diperlihatkan oleh para sahabat saat pertama kali masuk Islam. Siapapun yang menyatakan dirinya beriman, maka secara otomatis menjadi saudaranya. Saling mencintai dan membela menjadi konsekuensinya. Loyalitas dalam pemikiran berarti selalu husnudzon atau berprasangka baik kepada sesama muslim, tidak menuduh seorang muslim lain dengan sangkaan buruk. Loyal terhadap perkataan memiliki arti saling menasihati dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong
bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 71. Loyal secara perbuatan terhadap sesama muslim adalah melakukan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengajak saudara sesama muslim untuk melakukannya. Kokohnya agama Islam layaknya sebuah bangunan yang di dalamnya semua kaum muslimin harus bersatu dalam menegakkan kebenaran dan ketakwaan. Jika kaum muslimin tidak mampu menjaga kekokohan agamanya, maka hancurlah agama tersebut. Maka dari itu saling melindungi dan loyal di antara sesama umat Islam sangat dianjurkan sebagai bentuk ta'awun. Yang ketiga, saling berwasiat atau tawasi dalam kebenaran dan kebaikan. Termasuk ta'awun kepada sesama kaum muslimin adalah saling berwasiat di dalam kebenaran dan kebaikan antara satu dengan lainnya. Berwasiat agar menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr ayat 2-3. Kemudian yang keempat adalah saling membantu dan menjalankan iktikad yang baik kepada sesama muslim. Jangan ada perasaan benci di antara sesama umat Islam. Terkadang kita bisa tersulut kebenciannya hanya karena perbedaan mazhab yang dianut atau perbedaan cara beribadah dalam masalah khilafiyah. Asalkan seseorang masih mengaku tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah serta mengamalkan tuntunannya, menjalankan kelima rukun Islam sesuai tuntunan, maka mereka adalah saudara kita sesama muslim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, tolong menolong merupakan salah satu ibadah yang sangat ditekankan oleh syariat Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man farraja am muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, faman satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh ia menganiayanya, tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya, dan barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, Allah akan menolong kebutuhannya. Barang siapa yang meringankan satu kesusahan seorang muslim, Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib atau celah orang muslim, Allah akan menutup aib atau celahnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari halaman juz 2 halaman 98. Berdasarkan hadis di atas dapat kita ketahui bahwa betapa besar pahala orang-orang yang suka memberi pertolongan kepada orang lain, sekiranya pertolongan itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah
Subhanahu wa ta'ala dan mengharap ridhonya. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk senantiasa tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, serta meninggalkan tolong menolong dalam hal keburukan dan dosa. Jika kita telah terbiasa menerapkan konsep ta'awun dalam Islam ini, maka kita akan senantiasa peduli terhadap kesulitan orang lain dan berusaha semaksimal mungkin menolongnya. Dengan begitu insya Allah akan melimpahkan pahala yang besar terhadap hambanya yang senantiasa melakukan tolong menolong ini. Dan kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa peduli terhadap nasib sesama kaum muslimin, memiliki hati yang selalu tersentuh dengan kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh orang muslim lainnya, dan kesadaran untuk segera bergerak memberikan bantuan dan pertolongan kepada yang membutuhkannya. Demikianlah tausiah pada kesempatan hari ini yang mengambil judul saling tolong menolong sesama kaum muslimin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.